alaihissalam. Dalam kitab Misyatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain menyatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zaman itu adalah tergolong begini. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapakah ternak sebanyak itu? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tapi ini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabiullah Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabiullah Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang berpengalaman sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Walamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha sama-sama Nabiullah Ibrahim, Ibrahim pun berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya siap melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah. Sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar serta anaknya Ismail tidak pernah goyah oleh bujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya itu. Bahkan Siti Hajar pun berkata, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis mulai tunggang-langgang. Dan ini kemudian menjadikan salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah, yakni jumrah ula, Usqa dan Aqabah yang dilaksanakan di dunia. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayahku, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan dengan singkat, sebab sakratul maut amat dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepada, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayakku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayakku, janganlah terlampau jauh diperhatikan,
nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, baiklah Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Setelah Ismail putra tercintanya diletakkan di atas batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat langit dan di bumi. Mereka duduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaan. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu terbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan keadaan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayat dan anak memasrahkan bawakan mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korbannya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Nabiullah Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia ini, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ucapan, Allahu Akbar.